Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang kembali di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai beberapa kebiasaan yang dapat membantu membuka, atau setidaknya mempertajam, mata batin Anda. Perjalanan menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi ini bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan komitmen, kesabaran, serta pemahaman yang mendalam. Kita telah membahas secara singkat tentang mata batin, kemampuan untuk melihat di luar batas persepsi fisik kita. Namun, pemahaman yang dangkal seringkali hanya mengasosiasikan mata batin dengan kemampuan melihat makhluk halus atau peristiwa gaib. Padahal, hakikat mata batin jauh lebih luas dan mendalam. Ia adalah jendela menuju kesadaran yang lebih tinggi, sebuah koneksi dengan alam semesta dan Sang Pencipta, yang memungkinkan kita untuk memahami diri sendiri dan tempat kita di dunia ini dengan lebih utuh. Membuka mata batin bukan sekadar melihat yang tak terlihat, melainkan juga merasakan, memahami, dan berinteraksi dengan energi dan dimensi yang melampaui persepsi panca indera kita. Sebelum kita membahas kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu, penting untuk menekankan beberapa hal fundamental. Pertama, perjalanan menuju pembukaan mata batin ini adalah perjalanan spiritual yang bersifat personal. Tidak ada jalan pintas atau metode instan yang menjamin keberhasilan. Kedua, penting untuk memiliki niat yang tulus dan hati yang bersih. Keinginan untuk memahami diri sendiri dan Sang Pencipta adalah landasan yang kuat dalam perjalanan ini. Ketiga, dan ini sangat krusial, adalah bimbingan seorang guru spiritual yang berpengalaman. Guru sejati bukan hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi juga membimbing, melindungi, dan mengarahkan muridnya agar terhindar dari potensi bahaya yang mungkin muncul selama proses pembukaan mata batin. Membuka mata batin tanpa bimbingan yang tepat dapat berisiko, bahkan membahayakan kesehatan mental dan spiritual. Bayangkan seperti belajar ilmu bela diri. Tanpa instruktur yang terampil, kita bisa terluka atau bahkan melukai diri sendiri. Sekarang, mari kita bahas beberapa kebiasaan yang dapat membantu dalam perjalanan ini. 1. Berpuasa. Puasa, lebih dari sekadar menahan lapar dan haus, merupakan latihan spiritual untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengasah kepekaan batin. Berbagai jenis puasa, seperti puasa weton, Senin Kamis, Mutih, dan lainnya, memiliki manfaat yang berbeda, tetapi intinya sama, mengendalikan diri dan mengarahkan energi ke dalam. Saat berpuasa, cobalah untuk memperhatikan sensasi-sensasi halus di dalam tubuh dan di sekitar Anda. Rasakan energi yang mengalir, dan cobalah untuk menghubungkannya dengan alam semesta. Jangan hanya fokus pada rasa lapar dan haus, tetapi juga pada kedamaian dan ketenangan batin yang muncul. Puasa yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa hasil yang lebih signifikan. 2. Bermeditasi. Meditasi adalah kunci untuk memusatkan pikiran dan meningkatkan kesadaran. Dengan bermeditasi secara rutin, kita dapat melatih kemampuan untuk fokus, menenangkan pikiran yang kacau, dan membuka diri terhadap energi-energi halus di sekitar kita. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk bermeditasi. Fokus pada pernapasan Anda, dan biarkan pikiran Anda melayang tanpa menghakimi. Seiring waktu, Anda akan merasakan peningkatan kepekaan terhadap energi di sekitar Anda. Meditasi di tempat-tempat yang dianggap wingit atau sakral, seperti di alam terbuka atau di tempat ibadah, dapat memperkuat efektivitas meditasi. Waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam di malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, juga dianggap lebih efektif. 3. Melakukan wirid. Wirid, atau zikir, adalah amalan spiritual yang melibatkan pengulangan kalimat-kalimat suci atau doa. Dengan melakukan wirid secara rutin dan khusyuk, kita dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan meningkatkan kepekaan spiritual. Wirid membantu membersihkan energi negatif dan meningkatkan getaran spiritual kita, sehingga kita menjadi lebih peka terhadap energi-energi halus di sekitar kita. Pilihlah wirid yang sesuai dengan keyakinan dan pemahaman Anda, dan lakukan dengan penuh konsentrasi dan keikhlasan. 4. Menjauhi larangan agama. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, menjauhi perbuatan dosa atau molihimo sangat penting. Molihimo, dalam budaya Jawa, mencakup berbagai perbuatan tercela yang dapat menghambat pembukaan mata batin. Moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, dan moh maling adalah beberapa contohnya. Perbuatan-perbuatan ini bukan hanya melanggar norma agama, tetapi juga mengganggu keseimbangan energi dalam diri kita, sehingga menghambat perkembangan spiritual. 5. Mengucap syukur dan doa. Sikap syukur dan doa merupakan amalan sederhana namun ampuh untuk meningkatkan vibrasi spiritual. Dengan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima, kita menarik energi positif dan meningkatkan getaran spiritual kita.
Luangkan waktu setiap hari untuk mengucap syukur dan berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keikhlasan dalam bersyukur dan berdoa akan membuka jalan bagi energi positif untuk mengalir ke dalam diri kita. 6. Pembersihan energi negatif. Energi negatif dapat menghalangi kemampuan spiritual kita. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan diri dari energi negatif secara teratur. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah mandi dengan garam laut, menyalakan dupa, atau melakukan ritual pembersihan energi lainnya yang sesuai dengan keyakinan Anda. Pembersihan energi ini akan membantu menyeimbangkan energi dalam diri dan meningkatkan kepekaan intuisi. Demikianlah penjabaran lebih detail mengenai beberapa kebiasaan yang dapat membantu Anda dalam perjalanan membuka mata batin. Ingatlah, perjalanan ini bukanlah lomba lari cepat, melainkan sebuah proses pendewasaan spiritual yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Jangan pernah terburu-buru atau berharap hasil instan, karena setiap individu memiliki perjalanan dan kecepatannya masing-masing. Yang terpenting adalah niat yang tulus, keikhlasan dalam menjalankan setiap amalan, dan selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran. Perlu diingat kembali, bahwa bimbingan seorang guru spiritual yang berpengalaman sangatlah penting. Guru sejati akan membimbing Anda dengan bijak, melindungi Anda dari potensi bahaya, dan membantu Anda memahami makna sejati dari perjalanan spiritual ini. Jangan ragu untuk mencari dan meminta bimbingan dari mereka yang telah berpengalaman dalam hal ini. Mereka akan menjadi penuntun yang berharga dalam perjalanan Anda menuju kesadaran yang lebih tinggi. Membuka mata batin bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, hubungan Anda dengan Sang Pencipta, dan peran Anda di alam semesta. Seiring dengan berkembangnya kemampuan spiritual Anda akan merasakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan menjadi lebih peka, lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Namun, perlu diwaspadai bahwa dengan terbukanya mata batin, Anda juga akan menghadapi realitas yang lebih luas dan kompleks. Anda mungkin akan melihat dan merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak Anda sadari, yang mungkin terasa menakutkan atau membingungkan pada awalnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual, selalu berdoa, dan meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Jagalah selalu kebersihan hati dan pikiran Anda, agar Anda tetap terjaga dari pengaruh negatif. Akhir kata, semoga penjabaran ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Anda semua. Teruslah berlatih, teruslah berdoa, dan teruslah menjaga keikhlasan dalam setiap langkah perjalanan spiritual Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai dan melindungi langkah Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.